Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Syamsul Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan, dan yang saya hormati dan juga kami sayangi teman-teman seperjuangan serta pemirsa sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung dan melakukan presentasi pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Kesiswaan yang merupakan salah satu bab dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan. Langsung saja mari kita simak presentasinya. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Razak Adlan dengan nomor mahasiswa 2005 13632463. Kemudian ada Mas Andreas Abraham Stephen Lopis dengan nomor mahasiswa 2005 13632436. Kemudian ada Mas Fatur Rahman dengan nomor mahasiswa 2005 13632502. Kemudian juga ada Mas Abu Muzaki dengan nomor mahasiswa 2005 13632434. Baik, yang pertama adalah buku-buku yang kami pakai sebagai sumber dalam penyusunan PowerPoint pada kali ini. Yang pertama ada buku dari Surya 2011 chapter 6. Kemudian ada buku dari Hasbullah tentang otonomi pendidikan pada 2006. Kemudian ada buku dari Arah Hidayat dan juga Imam Makhali pada pengelolaan pendidikan tahun 2010. Kemudian ada buku dari Ruwayah dan Sismiati tentang profesi kependidikan tahun 2011, dan juga buku dari Umaidi tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah pada tahun 2011. Baik, yang pertama, sedangkan tujuan dari pembahasan materi kali ini adalah pada akhir bab mahasiswa harus dapat untuk menjelaskan pengertian dari manajemen kemahasiswaan atau kependidikan, kemudian menjelaskan manajemen pendaftaran, mendeskripsikan disiplin dan pengembangan siswa, kemudian ada menempatkan manajemen mahasiswa dalam setting internasional. Pesan dari presentasi kali ini yang pertama adalah pengertian manajemen kesiswaan. Pengertian manajemen kesiswaan menurut para ahli, tujuan, prinsip, dan fungsi manajemen kesiswaan, kemudian ruang lingkup manajemen kesiswaan yang meliputi manajemen pendaftaran, persyaratan pendaftaran, panitia pendaftaran, masa orientasi siswa baru, dan pengelompokan siswa. Yang kedua ada pendataan kemajuan belajar siswa, buku-buku penilaian, tujuan dan fungsi penilaian. Yang ketiga ada bimbingan dan pembinaan disiplin, prinsip, tujuan dari disiplin dan bimbingan. Kemudian yang keempat ada layanan khusus bagi siswa. Memasuki ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah segala upaya dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan, mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. Manajemen kesiswaan juga dianggap sebagai pencatatan kegiatan kesiswaan mulai dari proses penerimaan peserta didik hingga peserta didik tersebut telah lulus sekolah karena kelulusan atau alasan yang lainnya. Selanjutnya merupakan pengertian manajemen kesiswaan menurut para ahli. Yang pertama, manajemen peserta didik atau administrasi personalia murid sebagai suatu pelayanan yang menitik beratkan pada peraturan, pengawasan, dan pelayanan peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti pengakuan, pendaftaran, pelayanan, perorangan seperti pengembangan kemampuan secara menyeluruh, minat, kebutuhan sampai ia dewasa di sekolah. Kemudian menurut Wimanja pada buku terbitan Elang Mas tahun 2007, manajemen kesiswaan merupakan proses kepengurusan segala hal
yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah sampai siswa menamatkan pendidikannya, mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar dan mengajar yang efektif. Kemudian ada menurut Sucipto tahun 2008, manajemen kesiswaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengelola kegiatan kesiswaan di sekolah sehingga seluruh aktivitas peserta didik terstruktur dengan sistematis dan terarah dalam prosesnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya merupakan tujuan manajemen kesiswaan. Yang pertama, mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik siswa, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga ada menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa dalam rangka pengembangan diri. Yang keempat ada diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Slide selanjutnya, fungsi manajemen kesiswaan. Yang pertama, mengembangkan potensi-potensi individualitas peserta didik tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus, dan kemampuan lainnya. 2. Tersalurkan hobinya, kesenangan, dan minatnya, karena hal itu dapat menunjang terhadap perkembangan diri siswa secara keseluruhan. 3. Siswa dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, keluarga, dan dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan juga lingkungan sosial masyarakat sebagai salah satu makhluk sosial. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Hal itu sangat penting karena kemungkinan siswa akan memikirkan pula kesejahteraan teman sebaya. Prinsip manajemen kesiswaan. 1. Harus memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Harus diletakkan di dalam rangka manajemen sekolah. 2. Segala bentuk kegiatan manajemen kesiswaan harus mengemban visi pendidikan dalam rangka mendidik siswa. 3. Manajemen kesiswaan harus diupayakan untuk membentuk siswa yang mempunyai latar belakang dan mempunyai bakat yang berbeda, namun tetap saling menghargai. 4. Harus dipandang sebagai upaya pembimbingan siswa dan perlu kerjasama antara pembimbing atau guru dan yang dibimbing peserta didik. 5. Harus mendorong dan memacu kemandirian siswa dan menumbuhkan motivasi agar tidak tergantung dengan orang lain. 6. Kegiatan manajemen kesiswaan harus bersifat fungsional bagi kehidupan siswa di sekolah maupun bagi masa depannya. Prinsip manajemen ruang lingkup manajemen kesiswaan. 1. Manajemen pendaftaran. Manajemen pendaftaran strategis adalah konsep yang mapan dalam pendidikan dengan kumpulan literatur yang mendukungnya, yang melibatkan pemasaran, rekrutmen, dukungan, retensi, kepuasan, dan penempatan siswa. Menurut James S. Taylor 2008, manajemen pendaftaran strategis didefinisikan sebagai proses komprehensif yang dirancang untuk membantu lembaga mencapai dan mempertahankan perekrutan optimal, retensi, dan tingkat kelulusan siswa, di mana optimal didefinisikan dalam konteks akademik lembaga. Persyaratan pendaftaran.
Setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Pada umumnya, persyaratan itu menyangkut aspek umur, kesehatan, kemampuan hasil belajar, dan persyaratan administrasi lainnya. Sedangkan ada dua cara penerimaan siswa baru, yaitu satu berdasarkan hasil tes masuk, di mana hasil tes sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dua, berdasarkan hasil ujian nasional, di mana didasarkan posisi pada jumlah NEM, kemudian di ranking dan dipilih sesuai batas urutannya. Pembentukan panitia. Panitia terbentuk sekali dalam setahun, dibentuk sebelum pendaftaran dan dibubarkan setelah pendaftaran. Panitia penerimaan siswa baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni syarat-syarat pendaftaran murid baru, formulir pendaftaran, pengumuman, buku pendaftaran, waktu pendaftaran, dan jumlah calon yang diterima. Pembentukan Baik, saya akan melanjutkan yaitu masa orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah, serta terbiasa menghadapi lingkungan baru baik secara fisik, mental, dan emosional. Kegiatan dalam masa orientasi siswa antara lain perkenalan dengan para guru dan staf sekolah, perkenalan dengan siswa lama dan pengurus OSIS, penjelasan tentang program sekolah, penjelasan tentang tata tertib sekolah, mengenal fasilitas pendidikan yang dimiliki sekolah, menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Baik, slide selanjutnya pengelompokan siswa pasca masa orientasi. Pengelompokan siswa diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar berjalan lancar, tertib sehingga dapat tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Menurut William A. Jigger tahun 2010, kelompok siswa dapat didasarkan pada yang pertama fungsi integrasi, di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ada di dalam diri siswa, sehingga membentuk pembelajaran klasikal. Yang kedua, perbedaan fungsi, di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, kemampuan dari masing-masing individu. Baik, yang selanjutnya yaitu pendataan kemajuan belajar siswa. Pendataan ini berfungsi untuk mengetahui, mengontrol keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah dari proses belajar siswa. Selain itu, data ini juga disampaikan ke orang tua siswa sebagai bukti belajar. Yang pertama ada buku daftar nilai, digunakan untuk menestan nilai hasil belajar yang diperoleh langsung dari kertas pekerjaan ulangan atau dari hasil ujian lisan. Buku Leger merupakan buku kumpulan nilai yang memuat semua nilai untuk semua bidang studi yang diikuti oleh siswa di dalam periode tertentu. Buku Rapor merupakan buku yang memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Tujuan dan fungsi penilaian. Penilaian berfungsi selektif. Tujuan ini dari penelitian antara lain tujuan menentukan siswa dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya dapat beasiswa, untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah, dan lain sebagainya. Penilaian bersifat diagnosis. Dengan penilaian yang ada, pengajar dapat mengadakan penilaian. Sebenarnya guru mengadakan diagnosa kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, sehingga mudah mencari cara untuk mengatasinya. Penilaian jadi pengukur keberhasilan. Dengan penilaian dapat diketahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan, yang ditentukan juga oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sistem administrasi. Bimbingan dan pembinaan disiplin siswa.
Pengelompokan siswa diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar berjalan lancar, tertib sehingga dapat tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Menurut William Aljiger tahun 2010, kelompok siswa dapat didasarkan pada fungsi integrasi di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ada di dalam diri siswa sehingga membentuk pembelajaran klasikal. Yang kedua, perbedaan fungsi di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, kemampuan dari masing-masing individu. Bimbingan dan prinsip bimbingan. Bimbingan adalah proses untuk membantu individu di dalam membuat keputusan hidup yang positif. Sedangkan prinsip bimbingan menurut Van Hoos tahun 1969, bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan-kebaikan dan potensi. Bimbingan merupakan bantuan kepada anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Bimbingan dalam prinsipnya harus menyeluruh ke semua murid karena semua orang tentu mempunyai masalah yang butuh pertolongan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama-tama perkenalkan, saya Andra Sabramistur Lopis dengan NIM 200513632436. Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan bimbingan. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan hasil belajar serta kesempatan yang ada. Yang kedua, mewujudkan belajar yang lebih berarti dan bermakna bagi para peserta didik. Yang ketiga, memberikan dorongan dalam pengarahan diri pada berbagai kasus dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Yang keempat, mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh serta perasaan sesuai pencernaan diri. Yang kelima, membantu peserta didik untuk memperoleh penyesuaian diri dalam beradaptasi. Dan yang terakhir atau yang keenam, membantu peserta didik untuk hidup seimbang dalam berbagai aspek. Ya, berikutnya adalah fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, fungsi pemahaman, di mana akan menghasilkan pemahaman oleh pihak-pihak tertentu sesuai kepentingan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan, di mana untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan. Yang ketiga, fungsi pengentasan, di mana untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan, di mana akan menghasilkan keterlihatannya atau mulai terlihat potensi dan kondisi terbaik peserta didik. Ya, berikutnya adalah tujuan disiplin. Disiplin sekolah ialah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk dapat berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuan dari disiplin yang dibangun adalah: yang pertama, membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan lingkungan individu tinggal. Yang kedua, mendorong dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang dan mendorong siswa melakukan hal yang baik dan benar. Yang terakhir atau yang ketiga, membuat siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi sekitarnya. Berikutnya adalah jenis teknik membangun disiplin. Yang pertama, teknik kontrol batin. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau kesadaran akan disiplin.
di mana disiplin harus tumbuh dan berkembang dari diri peserta didik itu sendiri atau self-disiplin. Dengan kata lain, siswa diharapkan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, teknik kontrol eksternal. Teknik pengendalian eksternal adalah pengendalian dari luar diri siswa, seperti bimbingan konseling. Teknik ini menumbuhkan disiplin yang cenderung mengendalikan individu. Dan yang terakhir adalah teknik kontrol kooperasi. Teknik ini melatih kedisiplinan dengan bekerja sama. Guru dan siswa mengendalikan situasi menuju terwujudnya tujuan pendidikan. Mereka saling mengontrol satu sama lain untuk pelanggaran. Berikutnya adalah layanan khusus siswa. Layanan khusus siswa yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada siswa dalam rangka menunjang perkembangan peserta didik sehingga tercapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan atau diharapkan. Layanan yang dibutuhkan oleh sekolah antara lain akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling. Proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar berkembang secara optimal sehingga ia dapat mengarahkan dirinya dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan dituntut untuk memberikan penunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani kebutuhan informasi, dan memberikan layanan rekreasi melalui koleksi bahan pustaka seperti buku, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah layanan kantin. Layanan kantin berperan dalam menyediakan makanan sebagai asupan tubuh peserta didik dengan bersih, bergizi, dan higienis pastinya. Layanan kantin juga diharapkan memudahkan peserta didik untuk mencari makan tanpa keluar sekolah. Yang selanjutnya adalah layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk di klinik sekolah. Sasaran utama ini adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan. Tujuan utama adalah mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan pemeliharaan kesehatan. Layanan transportasi. Layanan transportasi di sekolah biasanya bekerjasama dengan pihak ketiga yang tujuannya untuk mengakomodasi kebutuhan pulang dan pergi dan kegiatan di sekolah, sehingga orang tua tidak perlu repot untuk melakukan antar jemput peserta didik. Yang terakhir adalah layanan asrama. Layanan asrama bermanfaat bagi peserta didik yang jauh dari tempat asal atau jauh dengan orang tuanya, sehingga dapat lebih dekat dengan sekolah. Layanan asrama biasanya terdapat di perguruan tinggi dan atau sekolah berbasis agama maupun negeri. Pada kali ini adalah manajemen kesiswaan merupakan segala upaya dan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. Tujuannya adalah mengatur kegiatan dalam kegiatan bidang kesiswaan, meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa, menyalurkan aspirasi siswa, memenuhi kebutuhan siswa selama masih menjadi warga sekolah, dan juga membimbing siswa hingga mencapai tujuannya. Dalam manajemen kesiswaan terdapat beberapa langkah, antara lain yang pertama, manajemen pendaftaran, di mana di dalamnya mengatur pendaftaran baik persyaratan, panitia, program pengenalan lingkungan sekolah, dan pengelompokan siswa awal. Yang kedua ada pendataan kemajuan belajar siswa,
di mana di dalamnya terdapat penilaian-penilaian dan juga buku penilaian. Yang ketiga ada bimbingan dan pembinaan disiplin siswa. Di dalamnya terdapat bimbingan dan pembinaan terkait kebutuhan siswa. Dan yang keempat merupakan layanan khusus sebagai penunjang siswa dalam beraktivitas, khususnya berhubungan dengan sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.